Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rizwan Badawi dari Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika dengan NPM 45242100037 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman kelas A. Pada pembahasan kali ini saya akan bahas tentang sistem informasi SI penilaian dengan menggunakan inputan. Pembahasan saya yaitu ada materi, lalu ada program, ada pseudocode, dan algoritma. Nah, materi program saya yang akan ada di program saya yaitu selection atau seleksi, ada repetition atau pengulangan, ada string, ada array, ada function, dan ada insertion, sort, descending. Materi yang pertama yaitu ada selection merupakan proses penyeleksian kondisi yang menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah yang akan diproses, atau dapat juga menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah yang tidak diproses, tergantung dari hasil kondisi yang diseleksinya. Salah satu jenis selection adalah if statement yang mengevaluasi sebuah kondisi. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi bernilai false, maka blok kode tersebut dilewati. Selanjutnya ada repetition atau pengulangan. Repetition atau pengulangan adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi satu atau lebih pernyataan atau statement secara berulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi atau tidak lagi terpenuhi. Repetition juga bisa disebut sebagai looping. Ada array. Array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama. Pada setiap data tersebut menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda dan biasa disebut elemen array. Selanjutnya ada function. Definisi function berisi tipe data dari fungsi, nama fungsi, dan argumen atau parameter yang digunakan. Tubuh fungsi berisi dengan perintah yang diberikan kepada fungsi. Fungsi merupakan sekumpulan pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama. Fungsi juga dapat dipanggil beberapa kali dari tempat yang berbeda dalam program. Ada string. String adalah suatu tipe data yang digunakan untuk menangani data teks atau kumpulan karakter. Yang terakhir ada insertion, sort, atau descending. Pengurutan dilakukan dengan cara membandingkan data ke I, di mana I dimulai dari data ke-2 sampai data terakhir dengan data berikutnya. Dan descending juga adalah urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sini langsung ke program saya yang menggunakan materi yang pertama selection atau seleksi, yang kedua repetition atau pengulangan, yang ketiga array, yang keempat function, yang kelima string, dan yang terakhir insertion, sort, descending. Selanjutnya pada line ke-15 saya menggunakan saya menggunakan dua header. Yang pertama include IOStream, yaitu untuk input by output sebuah data. Dan yang kedua include string.h untuk menampilkan karakter pada string. Selanjutnya ada using namespace std, dan pada program yang pertama ini saya menggunakan array dan repetition. Selanjutnya void function quiz. Di sini saya menggunakan const tipe data integer, variabel jumlah dat sama dengan 7. Jadi 7 ini untuk menampilkan 7 kali pertemuan atau 7 angka. Dan lalu ada integer variabel f, integer quiz jumlah dat, integer sum sama dengan 0, integer frhn sama dengan 1. Lalu nilai kuis, algoritma, dan pemrograman. Pada proses for ini saya menggunakan repetition. Ada for integer variable f sama dengan 0, f kurang dari jumlah dat, f plus atau f plus increment. Lalu masukkan nilai kuis, algoritma, dan pemrograman ke f tambah 1 sama dengan
menginput menggunakan sin, lalu quiz indeks F, lalu menampilkan nilai quiz algoritma dan pemrograman 7 kali pertemuan. Lalu for saya menggunakan repetition juga for integer variable f sama dengan 0, f kurang dari jumlah dat, f plus plus atau f plus increment. Di sini menampilkan nilai quiz algoritma dan pemrograman pertemuan f ditambah 1 atau sama dengan menampilkan quiz indeks f. Lalu pada program yang kedua saya menggunakan insertion sort descending. Jadi descending ini untuk menampilkan nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu ada void function tugas mingguan, ada integer bilangan dengan nilainya 100, ada integer variable f rh ini untuk mendeklarasi variabel frh. Selanjutnya ada di sini saya penilaian tugas mingguan, algoritma dan pemrograman 1 sampai dengan 7. Lalu di sini saya masukkan nilai tugas mingguan menggunakan proses repetition. For f sama dengan 1, f kurang dari 8, f plus plus atau f plus increment. 8 ini kenapa saya memakai 8? Karena akan menampilkannya 7 kali. Selanjutnya, memasukkan nilai tugas mingguan algoritma dan pemrograman kelas A pertemuan f sama dengan menginput menggunakan sin, menginput masukkan bil indeks f. Selanjutnya ada pengurutan nilai tugas mingguan pertemuan 1 sampai dengan 7. Pada proses ini saya menggunakan proses insertion sort descending. Selanjutnya ada for r sama dengan 1, r kurang dari 8, r plus plus atau r plus increment. F sama dengan r, lalu ada h sama dengan bil indeks f, dan sini ada while f lebih dari 1 sama dengan f lebih dari 1 dan bil f dikurang 1 kurang dari h. Bil f sama dengan bil f kurang 1. F min atau f min increment. Selanjutnya ada bil indeks f sama dengan h. Selanjutnya menampilkan nilai setelah pengurutan insertion sort descending. Di sini ada for f sama dengan 1, f kurang dari 8, f plus plus atau f plus increment. Menampilkan bil indeks f dan tanda ini, tanda kutip. Selanjutnya pada program selanjutnya pada line 86 saya menggunakan materi selection atau seleksi. Di sini ada void function level tipe data integer dengan variabel paang. Paang ini untuk menampilkan si nilai UTS, dan yang kedua tipe integer dengan variabel paang untuk menampilkan nilai UAS. Di sini saya menulis penilaian UTS dan UAS. Lalu saya menulis nilai dan levelnya. Jika level nilainya 92 sampai dengan 100, maka level nilainya A. Yang kedua, jika nilainya 82 sampai 90, level nilainya B. Jika nilainya 7 sampai 80, level nilainya C. Jika nilainya 52 sampai 70, maka levelnya D. Dan jika nilainya 0 sampai 50, maka levelnya E. Lalu memasukkan atau menginput nilai UTS menggunakan sin, itu variabel paang. Yang kedua, menginput lagi masukkan nilai UAS dengan sin variabel paang.
Selanjutnya, menampilkan nilai UTS Anda adalah dengan variabel paang. If paang lebih dari sama dengan 0 dan paang kurang dari sama dengan 50. Di sini saya menggunakan materi selection if. Lalu maka level nilai Anda adalah E. Lalu else if paang lebih dari 52 dan paang kurang dari 70, maka level nilainya adalah D. Else if paang lebih dari 72 dan paang kurang dari 80, maka level nilai paang Anda adalah C. Selanjutnya, paang lebih dari 82 dan paang kurang dari 90, maka level nilainya adalah B. Selanjutnya, paang lebih dari 92 dan paang kurang dari 100, maka level nilai Anda adalah A. Selanjutnya, menampilkan nilai UAS, menampilkan nilai UAS Anda, yaitu dengan variabel paong, menampilkan paong. Ada if paong lebih dari sama dengan 0 dan paong kurang dari sama dengan 50, maka di sini paong menampilkan level nilainya adalah E. Selanjutnya, else is paong lebih dari sama dengan 52 dan paong kurang dari sama dengan 70, maka level nilainya adalah D. Else if paong lebih dari 72 dan paong kurang dari sama dengan 80, maka level nilainya adalah C. Selanjutnya, paong lebih dari sama dengan 82 dan paong kurang dari sama dengan 90, maka paong level nilainya adalah B. Selanjutnya, else if paong lebih dari 92 dan paong kurang dari 100, maka di sini level nilainya yaitu A. Pada program selanjutnya, pada line 149, saya menggunakan string. Lalu void function inti. Ini ada string label Farhan, string npm. Selanjutnya ada penilaian algoritma dan penguraman kelas A. Lalu menginput atau memasukkan nama mahasiswa menggunakan sin frhn, memasukkan npm mahasiswa menggunakan sin juga, yaitu npm. Dan pada program selanjutnya, pada line 164, yaitu saya menggunakan function void function menu, yaitu saya menggunakan integer frhn. Dan di sini ada nilai akhir semester, kelas algoritma, dan penguraman A. Yang pertama ada menampilkan nilai kuis, yang kedua menampilkan nilai tugas mingguan, yang ketiga menampilkan nilai UTS dan UAS, dan yang keempat program selesai. Lalu di sini memasukkan angka 1, 2, 3, atau 4. Sini menginput frhn. Selanjutnya ada switch frhn case 1 function quiz, tampilkan function quiz, lalu break. Selanjutnya ada case 2, ada function tugas mingguan, lalu ngebreak lagi, lalu ada case ketiga dengan function level, lalu break lagi, lalu ada case 4. Nah, ketika case 4 ini program akan selesai, kita memasukkan case 4, program akan selesai. Dan yang kelima, case 5 default menampilkan angka tidak valid. Jadi jika saya atau memasukkan nilai lebih dari 4, maka programnya tidak valid, angkanya tidak valid. Lalu di sini ada pada line 199 ada integer main, ada
function inti, ada function menu, lalu ada sin get untuk menghentikan sebuah program. Lalu saya akan running program ini. Nah, di sini saya akan memasukkan nama mahasiswa, misalkan nama saya Ridwan Banawi. Masukkan npm. Nah, di sini saya akan masukkan angka yang pertama dulu. Di sini saya disuruh memasukkan nilai kuis algoritma dan pemrograman ke 1. Saya masukkan nilai 78, 89, 70, 60, 90, 45, dan 50. Di sini akan menampilkan nilai kuis algoritma dan pemrograman 7 kali pertemuan. Selanjutnya, masukkan nama mahasiswa, masukkan npm, di sini saya akan memasukkan yang angka 2. Nah, ketika saya memasukkan angka 2, di sini saya disuruh masukkan nilai tugas mingguan algoritma dan pemrograman kelas A pertemuan pertama. Saya masukkan nilai 90, 80, 75, 65, 50, 78, dan 100. Nah, di sini menampilkan pengurutan nilai descending yang tadi saya bilang. Pengurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya, nilai nama mahasiswa, npm. Di sini saya akan memasukkan angka 3. Nah, jika saya memasukkan, misalkan saya masukkan 82 dan nilai UAS-nya saya memasukkan 70, maka nih di sini nilai UTS-nya Anda adalah 82. Nah, level nilainya yaitu B. Di sini jika level nilainya 82 sampai dengan 90, makanya levelnya B. Lalu di sini saya memasukkan nilai UAS 70, yaitu berarti nilainya adalah D. Selanjutnya, masukkan nilai mahasiswa, masukkan npm. Saya memasukkan angka 4. Nah, jika saya memasukkan angka 4, program akan selesai. Nah, lalu
mahasiswa PM. Jika saya memasukkan lebih dari angka 4, saya masukkan 6 lebih dari, maka angka tidak valid. Dan di sini saya akan menjelaskan pseudocode. Yang pertama, mendeklarasi variabel function quiz, lalu jumlah dat dengan tipe data integer f, tipe data integer sum tipe data integer FRAN dengan tipe data integer, lalu ada quiz indeks jumlah dat dengan tipe data integer, lalu ada selanjutnya function quiz dengan jumlah dat sama dengan 7, lalu sum sama dengan 0, konstanta sum sama dengan 0, lalu konstanta FRAN sama dengan 1. Lalu ada for integer f sama dengan 0, f kurang dari jumlah dat f plus plus. Lalu print f sama dengan 1, menginput quiz index f. Lalu di sini n4 karena di sini saya ada for. Selanjutnya ada for integer f sama dengan 0, f kurang dari jumlah dat f plus plus, print f sama tambah 1, f quiz index f. Lalu n4 lagi. Selanjutnya saya mendeklarasi variabel function tugas mingguan. Ada bill dengan nilai 100, FRH dengan tipe data integer, lalu ada function tugas mingguan. Ada for f sama dengan 1, f kurang dari 8, f plus plus. Lalu di sini print variabel f, ada input bill index f. Lalu n4 lagi, lalu ada for r kurang dari sama dengan 1, r kurang dari 8, r plus plus. F sama dengan r, h sama dengan bill index f. Lalu ada while f lebih dari 1 dan bill f kurang 1 kurang dari h. Bill index f sama dengan bill f kurang 1, f plus atau f plus plus atau f plus increment. Lalu di sini ada n while karena di sini menggunakan while. Bill index f, lalu n4, yang n4 dari for di sini for-nya. Lalu ada for lagi, for f sama dengan 1, f kurang dari 8, f plus plus, lalu print bill index f tanda kutip, lalu n4 lagi. Selanjutnya deklarasi, saya di sini mendeklarasi variabel function level, lalu paang dan paong menggunakan tipe data integer. Selanjutnya function level. Di sini menginput paang, lalu input paong dan ngeprint paang. Di sini langsung if lalu di sini else paang lebih dari sama dengan 0 dan paang kurang dari sama dengan 50, print paang. Lalu and if else paang lebih dari sama dengan 52 dan paang kurang dari sama dengan 70, maka ngeprint paang lalu and if atau and if. Lagi ada else if lagi, paang lebih dari 72 dan paang kurang dari 80, maka akan ngeprint
paang, lalu end if. Selanjutnya else if lagi, paang lebih dari 82 dan paang kurang dari sama dengan 90, maka akan ngeprint paang. Lalu end if lagi, else if lagi, paang lebih dari 92 dan paang kurang dari 100, maka print paang lalu end if. Lalu ngeprint paong if paong lebih dari 0 dan paong kurang dari sama dengan 50. Lalu ngeprint paong. Lalu end if, else if paong lebih dari sama dengan 52 dan paong kurang dari sama dengan 70, maka ngeprint paong. Lalu end if lagi, lalu else if lagi, paong lebih dari sama dengan 72 dan paong kurang dari sama dengan 80, maka dia ngeprint paong lagi. Lalu end if, lalu else if lagi, paong lebih dari sama dengan 82 dan paong kurang dari sama dengan 90, maka ngeprint paong lalu end if. Ini lagi else if lagi, paong lebih dari sama dengan 92 dan paong kurang dari sama dengan 100, maka ngeprint paong lalu end if. Lalu di sini saya akan mendeklarasi variabel function inti. Di sini ada frhn dan npm menekan string, lalu ada function inti menginput frhn dan input npm. Lalu di sini ada saya mendeklarasi variabel function menu. Di sini ada menginput frhn, switch frhn, case 1, quiz, lalu break, ada case 2, ada function tugas mingguan, lalu break lagi, ada case 3, lalu ada function level, lalu break lagi, dan case 4. Dan di case 4 ini ngeprint program selesai, lalu ngebreak lagi. Dan case 5 default ngeprint angka tidak valid, break, dan end switch. Kenapa end switch? Karena di sini menggunakan switch. Selanjutnya saya mendeklarasi variabel. Di sini tidak ada. Ada deskripsi, ada function inti dan menu. Selanjutnya saya akan bahas tentang algoritma dari program saya yang tadi. Yang pertama, saya membuat function quiz, lalu const jumlah data sama dengan 7, const sum sama dengan 0, const frhn sama dengan 1, const f sama dengan 0. Yang keenam, ada f kurang dari jumlah dat, maka kerjakan baris 6 sampai dengan 8. Menampilkan atau mencetak f tambah 1, menampilkan atau mencetak tanda kutip, memasukkan variabel quiz index f, lalu f plus f sama dengan 0, selama f kurang dari jumlah dat, maka kerjakan baris 10 sampai dengan 12. 13, menampilkan, mencetak atau mencetak f tambah 1. 14, f plus 15, membuat function tugas mingguan, lalu f sama dengan 1. Selama f kurang dari 8, maka kerjakan baris 13 sampai dengan 15. Lalu menampilkan atau mencetak f, lalu memasukkan variabel bil index f, lalu f plus. Selanjutnya, selama r kurang dari 8, maka kerjakan baris 16 sampai dengan 18. F sama dengan r, lalu di sini bil index f selama f lebih dari 1 dan bil bilangan indeks f kurang dari h, maka kerjakan baris 19 sampai dengan 22. Lalu bil indeks f sama dengan bil f kurang dari 1, f min. Selanjutnya yang 28, bil indeks f sama dengan h. Selama f kurang dari 8, maka kerjakan baris 23 sampai dengan 35. Lalu menampilkan atau mencetak bil
next F dan menampilkan atau mencetak tanda kutip. Selanjutnya F++ membuat function level, masukkan variabel paang, masukkan variabel paong, menampilkan atau mencetak variabel paang. Lalu di sini jika paang lebih dari 0 dan paang kurang dari 50, maka kerjakan baris 29, kalau tidak 30. Lalu menampilkan atau mencetak paang. Jika paang, lalu selanjutnya 39, jika paang lebih dari 52 dan paang kurang dari sama dengan 70, maka kerjakan baris 31, kalau tidak 32. Menampilkan atau mencetak variabel paang. Jika paang lebih dari sama dengan 72 dan paang kurang dari sama dengan 80, maka kerjakan baris 33, kalau tidak 34. Yang kedua yaitu menampilkan atau mencetak variabel paang. Lalu jika paang lebih dari sama dengan 82, maka paang kurang dari sama dengan 90. Maka kerjakan baris 35, kalau tidak 36. Lalu menampilkan atau mencetak variabel paang. Jika paang lebih dari sama dengan 92 dan paang kurang dari sama dengan 100, maka kerjakan baris 37, kalau tidak 38. Selanjutnya menampilkan atau mencetak variabel paang dan menampilkan atau mencetak variabel paong. Jika paong kurang lebih dari 0, maka paong dan paong kurang dari sama dengan 50, maka kerjakan baris 40, kalau tidak 41. Selanjutnya maka kerjakan baris maka kerjakan baris 49. Sini kerjakan baris 49, kalau tidak 50. Lalu selanjutnya jika paong lebih dari sama dengan 52 dan paong kurang dari 52, maka kerjakan baris 51 dan sampai kalau tidak 52. 51, kalau tidak 52, dan seterusnya sampai menampilkan atau mencetak variabel paong. Selanjutnya yang ke-58, membuat function inti. Selanjutnya memasukkan variabel FRAN, memasukkan variabel npm, membuat function menu, lalu memasukkan atau menginput variabel FRAN selama FRAN kasus 1, memanggil function quiz. Selanjutnya menutup kasus 1, lalu kasus 2, memanggil function tugas mingguan. Selanjutnya menutup kasus 2, lalu kasus 3, memanggil function level. Menutup kasus 3, selanjutnya kasus 4, lalu mencetak program selesai. Lalu kasus 5, selain itu mencetak angka tidak valid, lalu menutup kasus 5, lalu memanggil function inti. 78, memanggil function menu. Selanjutnya yang terakhir yaitu selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.